Misalnya kita hubungkan dengan file apa itu gambar bitmap. Kemudian kita oke. Nah, untuk membuka file, kita tekan tombol kontrol, tahan, lalu klik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdaus Komputer. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang kerja cepat menggunakan fungsi Ctrl A sampai Z pada program Microsoft Word. Jadi menggunakan Ctrl plus A sampai Z pada saat teman-teman melakukan pekerjaan pengolahan data pada program Microsoft Word, itu akan membuat pekerjaan teman-teman semakin lebih cepat dan semakin efektif. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, dukung terus channel Firdaus Komputer dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukunganmu semuanya. Tuhan memberkati dan selamat menonton. Yang pertama, Ctrl plus A berfungsi untuk memblok semua tulisan. Jadi misalnya teman-teman punya tulisan sebanyak 6 lembar ataukah 50 lembar. Kalau kita blok tulisan ini dengan cara manual seperti ini, maka itu akan membutuhkan banyak waktu. Untuk mempermudah atau mempersingkat waktu, kita tinggal menekan tombol Ctrl A pada keyboard. Seperti ini teman-teman. Jadi semua tulisan kita ini terseleksi atau diblok. Yang kedua, Ctrl B berfungsi untuk membuat kalimat yang diblok atau yang terseleksi menjadi tercetak tebal. Misalnya kita mau membuat semua tulisan kita ini menjadi tercetak tebal teman-teman, maka tinggal kita Ctrl A, kita blok semua, kemudian Ctrl B. Nah, seperti ini teman-teman. Ketiga, Ctrl plus C berfungsi untuk mengcopy atau menggandakan sebuah kata atau kalimat. Jadi misalnya saya mau menggandakan atau mengcopy paragraf pertama ini teman-teman. Kita blok paragraf pertama, kemudian kita tekan tombol Ctrl plus C, kemudian kita sisipkan pada bagian ini dengan menekan Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tulisan pada paragraf kedua akan digandakan pada paragraf berikutnya. Yang keempat, Ctrl D berfungsi untuk menampilkan kotak dialog font untuk mengganti atau mengatur bentuk dan jenis huruf atau jenis font. Misalnya saya mau menggantikan jenis huruf yang terdapat pada tulisan ini. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis huruf. Yang pertama di paragraf pertama ini dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dibuat bold. Kemudian pada paragraf kedua ini Calibri Body, ukuran hurufnya atau font size 11. Nah, kita mau menggantikan semua tulisan kita ini dengan satu jenis huruf dan juga ukuran huruf yang sama. Pertama kita blok dulu semuanya dengan menekan tombol Ctrl A. Setelah itu kita tampilkan kotak fontnya dengan menekan tombol Ctrl D. Nah teman-teman, pada bagian font, kemudian font style dan size ini tidak muncul. Kenapa demikian? Karena tulisan kita ini memiliki berbagai macam jenis font atau jenis huruf. Juga stylenya ada yang reguler, ada yang bold. Begitu juga dengan ukuran huruf pada tulisan kita ini berbeda-beda. Sehingga pada bagian ini tidak muncul teman-teman. Nah, sekarang kita mau membuat jenis huruf pada tulisan kita ini yang sama. Kita tinggal memilih salah satu jenis huruf. Kemudian dibuat reguler, kemudian dengan ukuran 12. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka tulisan kita jenis font Calibri tadi pada paragraf kedua akan berubah menjadi jenis font yang kita pilih, yaitu Times New Roman. Kelima, Ctrl plus E berfungsi untuk membuat rata tengah pada tulisan kita.
Misalnya saya mau membuat rata tengah pada paragraf pertama, maka saya blok pada paragraf pertama, kemudian tekan tombol Ctrl plus E. Nah, jika teman-teman ingin membuat semua tulisan ini menjadi rata tengah, maka tinggal Ctrl A, kita seleksi semuanya, kemudian Ctrl E. Maka semua tulisan akan rata tengah. Untuk mengembalikan tinggal Ctrl E lagi. Ctrl F berfungsi untuk mencari sebuah kata atau frase. Jadi misalnya saya mau mencari kata pendidikan. Tinggal saja kita menekan Ctrl F, lalu kita ketik kata pendidikan. Maka semua kata pendidikan dalam tulisan kita ini akan terseleksi dengan warna kuning seperti ini, teman-teman. Ctrl G atau go to berfungsi untuk menuju halaman yang diinginkan. Jadi misalnya teman-teman, saat ini saya meletakkan kursor pada halaman pertama. Nah, kita boleh lihat di bagian bawah halaman pertama dari 6 halaman. Kemudian kita mau memindahkan atau mengganti tulisan kita pada halaman kelima. Nah, kita tekan saja Ctrl G, kemudian di bagian back kita tulis angka 5, kemudian kita klik go to. Maka lembar kerja secara otomatis bergeser pada halaman kelima atau back kelima. Kita bisa lihat di bawah halaman 5 dari 6 halaman. Ctrl plus H atau replace berfungsi untuk menampilkan font replace, yaitu untuk mengganti kata tertentu. Jadi misalnya dalam tulisan teman-teman ada beberapa kata yang harus diperbaiki. Misalnya kata yang, nah di sini disingkatkan dengan YG. Untuk menggantikan singkatan YG menjadi kata yang, pertama kita blok dulu singkatan YG, kemudian kita tekan Ctrl plus H. Nah, maka akan muncul kotak dialog replace seperti di layar. Kemudian pada replace with kita ganti dengan kata yang benar. Nah, di sini ada dua pilihan yang harus kita ganti. Yang pertama replace all, yang kedua replace. Jika kita memilih replace, maka singkatan YG diganti dengan kata yang secara satu persatu. Namun, jika kita memilih replace all, maka semua singkatan YG yang terdapat di dalam dokumen ini akan diganti secara bersamaan. Misalnya seperti ini, teman-teman. Maka kita akan buat satu persatu. Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan replace all, maka semua kata YG itu akan berubah menjadi yang. Nah, seperti ini teman-teman. Ada 3 yang harus digantikan. Tinggal klik yes. Oke. Kemudian kita close. Ctrl I atau italic berfungsi untuk membuat huruf atau tulisan menjadi tercetak miring. Jadi misalnya teman-teman mau membuat semua tulisan ini menjadi cetak miring, maka tinggal tekan Ctrl A, kita blok semuanya, kemudian tekan Ctrl I. Maka semua tulisannya menjadi tercetak miring. Nah, untuk mengembalikan tinggal kita blok semua dan tekan Ctrl I. Dia akan kembali ke posisi semula, teman-teman. Ctrl plus J berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri kanan. Misalnya kita mau membuat paragraf pertama ini menjadi rata kiri kanan. Kita letakkan kursor saja pada paragraf pertama tanpa kita harus blok. Ya teman-teman, kita cukup saja melepaskan kursor pada paragraf pertama, kemudian tekan Ctrl plus J. Maka paragraf pertama akan rata kiri kanan. Jadi sebelah kiri juga rata, kanan juga rata. Coba kita tes paragraf kedua. Ctrl J. Paragraf ketiga, Ctrl J. Atau mau membuat semua tulisan ini menjadi rata kiri kanan, maka tinggal kita seleksi semua dengan cara Ctrl A, lalu menekan Ctrl plus J. Nah, seperti ini teman-teman.
Jadi semua tulisan menjadi rata kiri kanan. Ctrl plus K atau hyperlink berfungsi untuk membuat hyperlink atau menghubungkan teks. Misalnya, saya mau menghubungkan kata pendidikan dengan suatu teks yang saya simpan di dalam komputer atau laptop ini. Nah, kita blok dulu kata pendidikan, kemudian kita tekan Ctrl K. Maka kotak dialog insert hyperlink akan muncul teman-teman. Kemudian kita cari tulisan kita atau file mana yang kita hubungkan dengan kata pendidikan. Misalnya kita hubungkan dengan file apa itu gambar bitmap. Kemudian kita oke. Nah, untuk membuka file, kita tekan tombol kontrol, tahan, lalu klik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi file yang terhubung dengan kata pendidikan tadi dengan sendirinya dibuka. Ctrl L berfungsi untuk membuat naskah menjadi rata kiri. Jadi posisi naskah saat ini adalah rata kiri kanan teman-teman. Kita mau membuat rata kiri, maka letakkan kursor pada paragraf pertama dan tekan tombol Ctrl plus L seperti ini. Atau membuat semua tulisan menjadi rata kiri, kita tinggal Ctrl A, kita seleksi semua, kemudian Ctrl L. Untuk mengembalikan ke posisi semula, tinggal tekan Ctrl L lagi seperti ini teman-teman. Ctrl plus M atau indent berfungsi untuk menggeserkan first indent, heading indent, dan left indent secara bersama-samaan ke sebelah kanan dalam sebuah paragraf. Oke, baik teman-teman, untuk mengetahui fungsi dari first line indent, heading indent, left indent, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya di pojok kiri atas atau link yang tersedia pada kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut dengan penjelasannya. Misalnya seperti ini teman-teman, pada paragraf pertama saya mau menggeser agak masuk ke bagian kanan. Nah, maka kita cukup letakkan kursor pada paragraf pertama dan menekan Ctrl M. Seperti ini teman-teman. Jadi posisi left indent, first line indent, dan heading indent itu akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, untuk mengembalikan, tekan Ctrl Shift plus M. Ctrl N atau New membuat halaman baru atau membuka lembar kerja baru pada program Microsoft Word. Nah, seperti ini teman-teman. Posisi lembar kerja Microsoft Word aktif seperti ini, kita tinggal menekan Ctrl N. Nah, maka lembar kerja baru akan dibuat. Kita tekan Ctrl N lagi. Nah, ini dokumen 3, N lagi dokumen 4. Ctrl plus O atau Open berfungsi untuk membuka dokumen Microsoft Word pada lembar kerja. Misalnya lembar kerja Microsoft Word aktif seperti ini teman-teman. Kita mau membuka dokumen baru dengan cara tekan Ctrl O. Nah, kemudian kita cari dokumen mana yang kita mau buka. Misalnya dokumen ini, kemudian kita klik Open. Nah, seperti itu teman-teman. Ctrl plus P atau Print berfungsi untuk menampilkan menu print untuk mencetak dokumen pada printer. Tinggal tekan Ctrl P, maka menu print akan muncul teman-teman. Setelah itu kita klik print. Ctrl plus Q berfungsi untuk menghilangkan nomor urut. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini tulisan nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita mau menghilangkan tulisan yang ada nomor urutnya. Pertama kita blok semua tulisannya, kemudian kita tekan tombol Ctrl key. Nah, maka nomor urutnya akan hilang teman-teman. Nah, untuk mengembalikan tinggal Ctrl Z. Ctrl plus R berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan. Jadi posisi sekarang rata kiri teman-teman. Kita tekan tombol Ctrl R, maka paragraf pertama menjadi rata kanan. Paragraf kedua Ctrl R lagi. Nah, atas semua tulisan kita tinggal blok atau seleksi semuanya dan menekan tombol Ctrl R. Seperti ini teman-teman.
Ctrl plus S berfungsi untuk menyimpan suatu dokumen. Jadi teman-teman, kebetulan dokumen yang saya pakai untuk tutorial ini sudah tersimpan sebelumnya, maka saya coba buat dokumen baru. Saya copy dulu, kemudian saya buka dokumen baru dengan menekan Ctrl N, kemudian saya paste di sini atau saya tempelkan tulisan di sini dengan menekan Ctrl V. Kemudian saya mau menyimpan dokumen ini dalam komputer atau laptop saya. Klik Ctrl plus S. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian pada file name kita ganti nama filenya. Kemudian kita klik Save. Ctrl plus T berfungsi untuk menggeser left tab pada mistar dokumen. Misalnya seperti ini teman-teman. Saya mau menggeser left tab pada paragraf pertama. Letakkan kursor pada paragraf pertama, kemudian tekan Ctrl plus T. Maka left tab akan bergeser ke kanan teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah left tab. Nah, untuk mengembalikan, kita tinggal tekan Ctrl plus Shift dan T. Seperti ini teman-teman. Ctrl U berfungsi untuk mengformat teks menjadi bergaris bawah atau underline. Jadi misalnya paragraf pertama ini saya buat garis bawah semuanya, maka kita blok semua tulisan pada paragraf pertama dan klik Ctrl U. Seperti ini teman-teman. Untuk mengembalikan, tinggal kita blok semuanya lagi, klik Ctrl U. Maka garis bawahnya akan hilang. Ctrl V berfungsi untuk menempelkan atau paste hasil teks yang sudah kita copy atau kita potong. Misalnya paragraf pertama ini saya mau copy atau saya gandakan, kemudian saya tempel dengan menekan tombol Ctrl plus V. Nah, seperti ini teman-teman. Ctrl plus V berfungsi untuk menyimpan dan langsung menutup program lembar kerja yang dipakai. Misalnya kita mau menyimpan sekaligus menutup program kerja ini, maka kita menekan tombol Ctrl plus V. Pada saat kita menekan Ctrl plus V, ada notifikasi karena perubahan dalam dokumen tadi belum disimpan teman-teman, maka kita klik Save. Maka dokumen akan tertutup, sedangkan program Microsoft Word tetap terbuka seperti ini teman-teman. Ctrl plus X berfungsi untuk memotong teks atau cut dan dapat ditempatkan atau ditempel kembali ke tempat yang lain. Misalnya saya mau memotong paragraf pertama ini, kita blok semuanya, kemudian tekan Ctrl plus X, kemudian kita tempel pada bagian ini dengan menekan Ctrl V. Ctrl plus Y berfungsi untuk mengulang atau meneruskan kembali aktivitas yang dibatalkan. Jadi misalnya kita sudah membatalkan aktivitas kita sebelumnya, tetapi kita kembali untuk melanjutkan aktivitas itu. Misalnya pada paragraf pertama ini saya pisahkan menjadi beberapa paragraf. Nah, yang pertama komponen-komponen saya simpan menjadi paragraf kedua. Kemudian dalam proses tersebut saya jadikan paragraf ketiga. Kemudian saya membatalkan dengan cara Ctrl Z. Kemudian saya melanjutkan kembali aktivitas yang sudah saya batalkan tadi dengan cara Ctrl Y. Atau misalnya tulisan ini saya jadikan dengan nomor urut ataukah numbering seperti ini. Kemudian saya membatalkan numberingnya dengan Ctrl Z, kemudian saya mau melanjuti penomorannya lagi dengan cara Ctrl Y. Nah, seperti ini teman-teman. Ctrl Z berfungsi untuk membatalkan aktivitas terakhir. Jadi misalnya saya mau membatalkan aktivitas saya yang terakhir tadi membuat numbering, maka tinggal klik Ctrl Z. Nah, seperti ini teman-teman. Oke baik teman-teman, cukup sekian dulu video tutorial kali ini.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.